Miliki komunitas, saudara. Kalau saudara sendirian, saudara punya masalah, Anda tanggung sendiri. Tapi kalau kita punya komunitas, ada orang-orang mendoakan kita. Jadi untuk ketua-ketua komsel, mulai minggu ini, usahakan sebelum tutup dalam doa, mari saling mendoakan. Saudara bisa berdua-berdua, tentu saja pria dengan pria, wanita dengan wanita, saling mendoakan. Tanya, kamu ada masalah apa yang perlu didoakan, gitu kan? Jadi langsung doain, baru tutup dalam doa. Supaya pada waktu kita ada di komunitas seperti ini, saudara akan dikuatkan di situ. Ya, yang belum berkomsel, mari gabung dalam komsel. Nah, sekarang lihat sama-sama bagaimana kita masuk dalam kingdom community. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 yang tadi kita nyanyikan lagunya. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sama-sama bicara dengan saya, katakan diam bersama. 1, 2, 3. Diam bersama. Nah, kata diam bersama di sini artinya to dwell, bahasa Inggrisnya. Nah, memakai kata bahasa Ibrani Yesaf. Yesaf ini artinya duduk bersama, tetap bersama, berdiam bersama, menetap bersama. Dan ada satu kata yang agak lain, saudara, menikah. Menikah ini esensinya ikatan. Bisa tangkap di sini? Saya nggak bilang mengajari saudara kumpul di komsel lalu kita saling menikah, saudara. Nggak gitu. Menikah ini esensinya ikatan. Ngomong kasarnya kalau bahasa gaul sekarang, kalau nggak gaul nggak rame. Nah, kayak gitu, saudara. Jadi dalam komunitas ini kita akan diam bersama, to dwell, bersama-sama. Gak ada yang lebih besar, lebih kecil, gak ada yang lebih kaya, lebih miskin, gak ada. Bersama duduk, saudara. Berdiam, tetap, artinya orangnya itu mungkin sama, saudara. Menetap, gak pindah-pindahan, saudara. Ya hari ini ada di komsel Serang, besok dia ada di komsel kecuali saya. Dan, ini ada koma ya. Ibu medianya sekarang mulai ikutin saya komsel kemana dia ikut. Jadi mungkin dia akan maha hadir nanti. Di komsel mana aja dia. Ya. Gak apa-apa kan sama dengan saya, saudara. Karena beliau rindu untuk berkomsel, cuma di daerahnya beliau kan masih susah untuk berkomsel karena cuma satu-satunya dia, saudara, di situ. Ya, nanti kalau ada jemaat lain yang tinggal berdekatan, nah baru buat komsel sendiri. Oke? Nah, kata diam bersama ini artinya kita akan berdiam bersama dengan orang yang sama dan harus rukun, baru bisa memberi dampak. Nah, di komsel, saudara akan ketemu orang yang sama. Di gereja ini, saudara akan ketemu orang yang sama. Nah, masalahnya, kita bisa kan rukun bersama-sama? Halo? Siapa yang yakin kalau bersama-sama kayak gini kita bisa rukun angkat tangan? Kita polling. Oke, banyak juga. Yang nggak yakin lah kumpul bersama pasti rukun, angkat tangan. Oke, yang nggak angkat tangan angkat kaki, saudara. Jadi tanya. Oke, gini ya. Diam bersama dengan orang yang sama dan harus rukun. Tadi saudara jawab pasti bisa lah Pak. Harus bisa sebenarnya, saudara. Tapi masalahnya itu berproses. Nggak usah orang sebanyak ini. Maaf nih, yang sudah suami istri, pernah nggak ribut? Jawab. Artinya sama satu orang aja bersama-sama dengan kita aja, kita masih bisa selek, saudara. Masih bisa sebel, masih bisa marah, masih bisa gitu kan. Nah, apalagi kalau dengan orang yang berbeda-beda, yang karakternya lebih ajaib, yang karakternya lebih unik, saudara. Nah, kita ketemu tuh kayak gitu-gitu. Tetapi firman Tuhan berkata, kita tuh dwell, diam bersama dan harus rukun. Dari Mazmur 133 ayat 2 sampai 3 itu menjelaskan dampak bagaimana kalau kita hidup rukun bersama, saudara. Ada embun yang turun. Embun itu membawa kesegaran, ya kan? Lalu ada minyak yang mengalir. Minyak itu bicara kasih yang meresap. Karena minyak itu meresap sifatnya, saudara. Ada karat-karat kayak gitu kalau udah kena minyak
dia lancar lagi. Nah makanya dalam persekutuan kita, persaudaraan kita, coba perhatikan ini. Kita harus sadar, kita akan diam dengan orang yang sama. Karena itu, bagaimanapun uniknya orang itu, kita harus belajar untuk mengasihi. Setuju katakan amin? Amin. Coba saya demonstrasikan, lihat di kanan kiri satu orang aja, satu atau dua orang, bilang sama dia, walaupun kamu unik, aku tetap berusaha mengasihimu. Ya, kenapa? Karena kuncinya ini harus, saudara, dalam kingdom community, keluarga kerajaan, kita harus bisa menerima orang, baik buruknya, jelek, cakep, saudara, itu kita mesti bisa terima. Tetapi perhatikan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kita menjadi bagian dalam kingdom community yang sehat? Kenapa dikatakan sehat? Karena ada yang sehat. Dan memberi dampak yang positif. Berapa banyak yang mau, saya dengar dulu tepuk tangan ke saudara. Wah.